Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novita Dian dengan NIM akhir 168. Pada video ini saya akan mempraktikkan bagaimana pengumpulan data dan bioprocessing pada suatu kasus di wilayah kerja puskesmas, kota atau kabupaten. Dan kali ini saya akan mengambil persebaran kasus demam berdarah di wilayah kerja puskesmas Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari file profil kesehatan dari web dinas kesehatan kota atau kabupaten yang akan dituju. Dan di sini saya akan mencari file profil kesehatan dari dinas kesehatan Probolinggo. Setelah filenya sudah terbuka seperti ini, bisa langsung dicari untuk kasusnya. Di sini saya mengambil kasus demam berdarah. Ini sudah terlihat jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Probolinggo, dan setelah itu akan saya pindahkan secara manual ke Excel. Setelah itu terus dilanjut hingga kecamatan dan puskesmas terakhir. Kalau sudah selesai hingga seperti ini, bisa dirapikan untuk format tabelnya agar lebih terlihat rapi. Setelah itu filenya di save, gunakan format CSV atau command unit. Ini sudah di save. Setelah sudah, kita lanjut untuk buka aplikasi QGIS-nya dan klik data source manager, kemudian di bagian vektor dan dimasukkan file khusus yang di ADN ini. Setelah itu, kalau sudah terlihat datanya, masuk ke bagian filter yang dimasukkan. Ini yang dua itu maksudnya adalah untuk kota atau kabupatennya. Dan di sini saya mengambil Probolinggo untuk ketik. Kalau sudah di zoom pun seperti ini. Kalau PTS sudah terlihat, kemudian diklik select fitur value. Setelah itu di blok semua petanya hingga terlihat seperti ini di warna pengisian. Setelah itu kita export dan select itu pas dan filenya dulu. Setelah itu klik OK. Kalau sudah terlihat,
Kemudian sifat atribut-atributnya, dan di sini karena masih banyak kolom-kolom yang tidak banyak digunakan lagi, jadi akan lebih baik dihapus saja. Dan di sini saya hanya menggunakan kolom yang dua, tiga, dan 5. Itu maksudnya adalah untuk kabupaten, kecamatan, dan desanya. Kalau sudah terlihat seperti ini, vektor, geoproses simpul, dan di solve. Kemudian di sini pilih yang 3 atau bagian kecamatannya, dan kemudian di save filenya. Setelah sudah, ini bisa langsung di-run dan terus. Nah, sudah terlihat untuk peta kecamatan di Probolinggo. Setelah itu kita masukkan file Excel-nya dengan layer, kemudian di limit text, dan ini dimasukkan untuk file Excel yang data kasus BPD tadi. Kalau tidak terlihat tabelnya seperti ini, berarti sudah bisa di-tag. Tabel atributnya. Setelah itu seperti yang ditulis ini, asisten data yang tadi tidak spesifik, kemudian dia disesuaikan mana yang akan diturunkan. Nah, di sini operasinya terlihat tidak masuk untuk jumlah puskesmasnya dan jumlah aktivitasnya. Setelah itu properti, kemudian klik simbologi dan pilih yang graduate. Setelah itu itu bisa disesuaikan untuk nama filenya. Di sini yang pertama adalah ini 0, artinya tidak ada kasus. Setelah itu di bawahnya ini dari 1 hingga 10. Selanjutnya ini dari 11 hingga 30. Dan di sini 31 sampai ke kasus yang paling tinggi itu 97. Dan setelah sudah bisa dimulai untuk regionnya. Di sini 0 artinya adalah tidak ada kasus. Selanjutnya ini 1 hingga 11 itu artinya kasusnya cukup rendah. Selanjutnya untuk 11 hingga 31 itu kasusnya sedang. Dan yang terakhir 31 hingga 90 ini kasusnya cukup tinggi. Kalau sudah, bisa lanjut di apply. Nah, setelah itu masuk ke bagian label, klik single label, dan bisa disesuaikan untuk format tulisannya seperti yang diinginkan. Nah, jangan lupa untuk masukkan value-nya untuk wilayah kerja puskesmas. Setelah sudah bisa di-apply dan oke. Nah, ini sudah terlihat untuk
peta dari wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Probolinggo seperti ini. Sekian video praktik untuk pengumpulan data dan geoprocessing. Nantinya saya akan lanjut ke video yang kedua, yaitu tentang praktik pembuatan peta tematik dan layout peta.